warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Eka Wahyunisi, NIM T20191235. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu filsafat pendidikan barat. Filsafat pendidikan barat. Filsafat pendidikan barat di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama, aliran-aliran filsafat tradisional, dan yang kedua, aliran-aliran filsafat modern. Pertama, aliran-aliran filsafat tradisional. Menurut tokoh yang bernama Theodor Bramel, menggolongkan filsafat pendidikan barat menjadi 4 kategori. Yang pertama ialah tradisi filsafat klasik yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh dari teori Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, sehingga kemudian muncullah perennialisme. Di sini perennialisme merupakan gerakan yang ingin mengembangkan kembali pendidikan yang ada pada tradisi dahulu, pada zaman dahulu yang sudah teruji oleh waktu dan terbukti baik hasilnya. Yang kedua ialah ungkapan yang lebih modern dari realisme dan idealisme tradisional, sehingga muncul aliran esensialisme yang semula berkembang di Amerika Serikat. Yang ketiga ialah filsafat pragmatisme yang memunculkan aliran pendidikan yang bernama progresivisme. Tokoh utama filsafat pragmatisme dalam pendidikan adalah John Dewey. Yang keempat atau yang terakhir, titik pandang sosiologi pendidikan yang dihubungkan dengan ide Karl Marx dan Karl Mannheim. Muncullah aliran rekonstruksionisme. Kemudian di sini keempat aliran filsafat pendidikan tersebut dapat dijelaskan dalam uraian sebagai berikut. Yang pertama, perennialisme. Di sini ada 4 landasan. Yang pertama, landasan ontologis perennialisme. Di sini ontologis perennialisme mengikuti paham Aristoteles bahwa manusia adalah makhluk rasional atau animal rasional. Yang kedua, landasan epistemologi perennialisme. Di sini menurut landasan ini, segala sesuatu yang dapat diketahui dan merupakan kenyataan berstandar pada kepercayaan. Dan yang ketiga, landasan aksiologi perennialisme. Menurut landasan ini, segala sesuatu yang dapat diketahui dan merupakan kenyataan berstandar pada kepercayaan. Dan yang terakhir, pandangan tentang peserta didik dan pendidik. Dalam pandangan ini, peserta didik diharapkan mampu mengenal dan mengembangkan karya-karya yang menjadi landasan pengembangan disiplin mental. Dalam sasaran pendidikan adalah kepemilikan atas prinsip-prinsip tentang kenyataan, kebenaran, dan nilai-nilai abadi yang tidak terikat ruang dan waktu. Kemudian yang kedua, esensialisme. Di sini ada 5 landasan. Yang pertama, landasan ontologis esensialisme. Menurut kaum esensialisme mengatakan bahwa dunia merupakan tatanan yang tiada celah, demikian pula isinya. Sifat, kehendak, dan cita-cita manusia harus disesuaikan dengan tatanan alam semesta. Dan yang kedua, landasan epistemologi esensialisme. Maksud dari landasan ini adalah pribadi manusia adalah refleks dari Tuhan. Dan yang ketiga, landasan aksiologi esensialisme. Maksudnya adalah nilai yang dan etika adalah hukum kosmos yang bersifat objektif.
Dan yang keempat, pandangan tentang belajar. Menurut idealisme, seorang belajar pada taraf permulaan adalah untuk memahami akunya sendiri dan sang aku ini, terus bergerak keluar untuk memahami dunia objektif, bergerak dari mikrokosmos menuju makrokosmos. Dan yang terakhir adalah pandangan tentang kurikulum. Kegiatan dalam pendidikan harus disesuaikan dan ditujukan kepada yang serba baik. Kurikulum seperti balok-balok yang disusun teratur, yang paling sederhana dari yang kompleks seperti susunan alam semesta. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.